untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah saya, penuhi saya dengan kuasa Yahweh Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Yahweh Maha Tinggi. Shalom, shalom Elohim, semua teman-teman yang saya kasih di dalam Yesus. Shalom Elohim buat semua anak-anak Bapak Yahweh, anak-anak yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom Elohim buat semua anak-anak Tuhan yang ada di seluruh muka bumi, para mempelai-mempelainya. Shalom yang tertinggi dan terhormat buat Pangeran Ilahi Yesus Christ yang berdiam di dalam wadah Aditya Nugrahanto. Shalom juga buat terkasih Bunda Faye yang elok, cantik, mempesona di hati Bapa Yahweh. Shalom Elohim buat semua para saksi-saksi surganya yang sedang giat tampil pada hari-hari ini untuk meresponi panggilan Bapa di sorga untuk menjadi saksi-saksinya. Dan shalom juga buat para malaikat-malaikat khususnya, walau dimanapun kalian berada di seluruh 4 penjuru muka bumi yang sedang giat bertugas saat ini melakukan perintah dan kehendak Bapa Yahweh. Shalom, shalom, shalom semuanya. Bukan ke atas kehendak saya ataupun keinginan saya untuk mau sekali lagi bersaksi, tetapi pada saat tadi sedang saya menyembah di dalam hadirat Tuhan, ketika saya berada di dalam mezbah doa, saya disingkapkan sebuah penglihatan di mana di dalam penglihatan itu ketika saya sedang menyembah, saya melihat sosok tubuh Pangeran Ilahi Yesus Christ mendatangi saya dengan memakai jubah bersinar-sinar dan berwarna putih merah emas serta bermahkota, dan juga di tangan kanannya memegang tongkat ilahi yang berwarna emas. Dan ketika saya melihat di dalam penglihatan itu, sosok tubuh itu wajahnya 100% wadah tubuh casingnya saudara Pangeran Ilahi, yaitu Aditya Nugrahanto. Dan ketika saya melihat penglihatan itu di dalam sedang saya menyembah dalam hadirat Tuhan, ketika sosok tubuh ini mendatangi saya, dia katakan seperti ini, "Anakku, siapkanlah dirimu, marilah ikut aku." Dan dia memegang tangan kanan saya, dan di dalam dimensi roh saya sedang berada, melihat seperti berada di atas permukaan Allah, seperti berada di atas langit, seperti berada di awan-awan juga, seperti drone melihat peta dunia, di mana
suara itu berkata, "Anakku, lihatlah keadaan bumi hari-hari ini, di mana separuh daripada peta dunia ini telah rusak. Dan pada saat itu jugalah roh saya seketika itu jugalah sedang berada di sebuah negara, yaitu negara Spain. Saya melihat tulisan itu Spain, Spain, berada di Spanyol. Dan pada saat itulah saya disingkapkan penglihatan ini dan Bapa berbicara kepada saya. Tuhan Yesus itu sendiri berbicara seperti ini, di mana banjir lumpur sedang terjadi di mana-mana. Karena hari-hari ini keadaan muka bumi sudah merusak, di mana Bapa itu sendiri, pencipta langit dan bumi, yang sesungguhnya di atas cakrawala, roh cakrawala itu, yaitu roh kebenaran itu sendiri, sedang menumpahkan amarah murkanya bagi dunia hari-hari ini. Dan roh Jesus Christ, yaitu roh Alfa dan Omega yang ada di dalam saudara Aditya Nugrahanto itu, Pangeran Ilahi itu sendiri berkata, katakanlah kepada dunia hari-hari ini, di mana murkaku sedang turun. Beritakanlah kepada seluruh manusia di muka bumi untuk segera kembali kepadaku. Carilah wajahku siang dan malam, berdoa dan berpuasalah, dan bertobatlah. Di mana hari-hari ini kita melihat keadaan muka bumi, di sana sini gempa dan banyak sekali bencana yang terjadi, dan itu terjadi seperti putaran jam. Ya, berlaku seperti putaran jam, di mana detik jam itu terhenti, yaitu detiknya waktunya Tuhan. Di mana ia berhenti, maka tempat itulah akan dicurahkan murka Allah. Karena itu, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada kita semua pada hari ini, tidak hanya terkhusus buat bangsa kita, tetapi kepada seluruh muka bumi, apapun bangsa, agama, ataupun bahasa. Carilah wajah Tuhan, dan rohnya Alfa dan Omega itu berbicara kepadaku hari ini. Dia katakan, sesungguhnya anakku, pada waktu aku datang ke dunia kedua kalinya, aku mencari iman yang bernilai. Apa itu iman yang bernilai? Yaitu ketika dunia sedang ribut, di manakah nilai sebuah iman itu? Ketika tangisan, kelaparan, dan telanjang,
Di manakah artinya, letaknya pengharapan itu? Di mana terjadi pembunuhan, kematian, di manakah letaknya kasih itu? Iman yang sejati, iman yang bernilai bagiku adalah memiliki iman, kasih, dan pengharapanku di dalam kalian. Karena itu aku mencari-cari iman yang seperti ini. Karena hari kedatanganku semakin dekat, aku tidak mencari harta dunia, aku tidak mencari kemegahan, pujian manusia, tapi apa yang ku cari adalah iman. Adakah iman di bumi ini ketika kekacauan berlaku, ketika tangis dan kertakan gigi, kelaparan telanjang terjadi, apakah masih ada sebuah pengharapan di dalamku? Dan ketika kematian, pembunuhan terjadi di mana-mana, rusuhan terjadi di mana-mana, apakah masih ada kasihku atas hati manusia? Milikilah hatiku, kata Bapa. Di mana hari-hari ini ramai orang tidak memiliki hatiku. Jika kalian memiliki hatiku, suarakanlah itu. Bersaksilah bagiku. Bangkitlah, tampillah bersinar. Karena aku mengenal hati kalian. Dan aku melihat setiap tindakan iman kalian. Jangan lagi menunda-nunda waktu, tetapi bangkitlah dan bersinarlah. Jadilah saksi-saksiku di zaman akhir ini. Karena itu, pesan Bapa Yahweh kepada dunia ini, terkhusus juga buat para mempelai-mempelainya. Dia katakan, dia berfirman di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-10 hingga ke-12. Seperti ini. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan akulah Yahweh. Haleluya. Shalom, shalom, shalom. Damai sejahtera daripada Bapa memenuhi kalian. Terpuji-pujilah Dia Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Haleluya. Shalom, shalom. Salam damai, salam kasih dan cinta. Tuhan Yesus mengasihi segala bangsa, apapun agama, apapun bahasa. Shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati.